ada yang kontak dengan leher rahim tersebut minimal 24 jam. Minimal lebih bagus lagi 3 hari. Jadi misalnya nih, mohon maaf, misalnya berhubungan ya hari ini, nanti baru bisa periksa lagi 3 hari kemudian gitu. Jadi kita tunggu ada sel-sel yang ini lagi, ibaratnya kayak panen sel gitu. Kita tunggu sendiri aja buahnya matang. Nah, ini tunggu sel-selnya gitu. Jadi nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh memakai sabun ya, terus juga tidak boleh memeriksa ada WC atau apapun yang kontak ke dalam situ. Oke, ya, next. Ya, ini permisalannya sama. Next slide. Next slide ya, pakai mikroskop. Nah, ini hasil pemeriksaannya biasa bisa 2 ya. Yang hasil normal nih lucu ya, warnanya ya pink sama biru ya. Kemudian ini yang low grade cell, bisa dilihat yang high grade cell tuh, lihat inti selnya tuh, lihat nih, ini masih, ini lebih besar. Ini yang bagus nih kayak gini, kayak telur katak, bukan telur katak, telur cicak kali ya, yang kecil begini. Terus ini jadi udah lumayan nih, ini lebih besar ya. Nah, ini udah mulai gak beraturan gitu. Itu yang high grade, jadi harus diterapi. Oke, next. Oke, ini HPV DNA saya nggak tahu, mungkin belum bisa dilakukan di sini sebenarnya, tapi ya sebenarnya kalau bisa pap smear biasanya kita minta untuk dikombinasi ya dengan HPV DNA kayak gitu. Oke, kalau misalnya positif bisa diperiksa lebih lanjut dengan kolposcopy. Next. Nah, lalu mana sih yang paling bagus? Kira-kira dari presentasi saya tadi, di antara 3 tersebut mana yang paling bagus? Yuk, next. Gak ada, semuanya bagus, semua itu ada fungsinya masing-masing, ada kombinasinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang paling mudah ya IVA, ya kita kerjakan IVA. Tapi kalau misalnya memang kita bisa melakukan pap smear dan HPV, kita lakukan. Karena kenapa? Karena IVA itu memang paling sensitif. Back dulu, maaf. Jadi IVA itu paling sensitif dan hasilnya bisa langsung kita dapatkan. Sedangkan kalau misalnya pap smear dan HPV itu masih butuh waktu karena kan diproses oleh laboratorium, ya kan? Dan tapi memang dia lebih spesifik istilahnya. Jadi kalau misalnya positif sudah pasti positif. Tapi kalau misalnya IVA positif memang masih bisa apakah itu lesi prakanker, apakah itu mungkin infeksi kayak gitu. Jadi tapi setidaknya sudah langsung kita terapi kayak gitu. Oke, next. Nah, kapan nih harus dilakukan screening? Tentunya sarannya memang kita pada perempuan yang sudah melakukan kontak sebenarnya. Dan kalau misalnya di Amerika sendiri dikatakan sebenarnya di usia di atas 21 tahun mereka udah harus rutin untuk gynae exam kayak gitu ya. Kalau kita ya minimal udah yang kontak, kemudian kurang lebih ya 3-5 tahun sejak kontak pertama. Oke? Next. Jadi sebenarnya yang terjadi ini memang adanya kekurangan dari knowledge, dari pengetahuan, kemudian awareness. Nah, tentang mengenai kanker serviksnya sendiri dan juga deteksi dini begitu. Jadi maka itu memang kesadaran dari perempuan mungkin masih bervariasi ya. Mungkin ada yang tidak sadar bahwa saya ini harus memeriksakan juga kesehatan reproduksi saya gitu. Gak cuma muka aja yang diperiksain, gak cuma kejar skincare murah dengan hasil yang optimal aja gitu, yang Shopee live, enggak ya. Justru ini juga penting. Karena apa? Karena ya kita nggak bisa melihat sendiri gitu. Kalau muka kan oke, kita bisa bercermin ya. Tapi kalau di dalam leher rahim atau serviks ya nggak bisa. Ya memang harus ke minimal tenaga terlatih kayak gitu. Oke? Dan sebenarnya yang ditekankan juga adalah tadi ya, seperti bagaimana kita melakukan anak-anak kita melakukan imunisasi rutin ya, kita sebenarnya harapkan juga adalah akses vaksin untuk semua gitu. Oke? Ya, jadi hilangkan, tadi saya mau sampaikan lagi bahwa kanker serviks itu bisa terjadi ke siapapun ya, tidak memandang apakah dia artis, apakah dia pejabat, apakah dia ibu rumah tangga, semua bisa terkena karena semua dengan faktor resikonya masing-masing. Oke? Ya. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Sebutin nama dan asalnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Lampung. Oh iya.
yang Ibu tadi jelaskan bahwasanya di tahap awal di deteksi dini di legislatan itu tidak ada gejala. Nah, ingin saya tanyakan Bu, soal kesehatan reproduksi, soal fistula ani dan fisura ani, apakah itu masuk dalam, jika ada itu apakah bisa dikatakan itu bisa ada kanker? Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Mary ya? Ya, Bu Mary menanyakan apakah fistula ani dan fisura ani itu termasuk ke gejala kanker serviks atau bukan? Kalau saya bisa menjawab bukan, ya, bukan. Jadi kalau misalkan jadi kalau ya tadi karena letaknya itu di sini, ya, karena letaknya itu di sini, jadi tadi gejalanya itu adalah berkaitan dengan daerah dari sini ke atas biasanya. Jadi berdarah sudah pasti, kemudian kalau udah kanker dia bisa keputihan, ya. Kemudian juga yang nyeri panggul itu berkaitan dengan derajatnya kayak gitu. Tapi kalau kaitan dengan fistula ani atau fisura ani itu kan, ani itu artinya dari dubur, jadi beda lubangnya. Perempuan itu ada 3 lubang. Yang pertama lubang kencing, oke. Yang kedua vagina, yang tengah-tengah vagina. Yang ketiga itu dubur, ya. Jadi kita ada 3 lubang berdekatan nih. Kalau misalnya ada fistula ani, berarti artinya itu adalah ada bolongan dari tergantung sih sebenarnya, bisa ada bolongan dari vagina ke lubang pantat, anus gitu, ya. Itu biasanya penyebabnya macam-macam. Bisa ada infeksi atau sesuatu yang jaringan yang membuat jaringan antara dua ini jadi nempel gitu, jadi bikin lubang. Tapi kalau misalnya ditanya bisa nggak kanker serviks menyebabkan fistula ani? Bisa. Itu terjadi kalau misalkan stadiumnya itu sudah udah stadium lanjut yang memang nyampe ke vaginanya, atau juga bisa juga karena pengobatan radiasi. Ya, karena pengobatan radiasi dari si kanker serviks itu dia menyebabkan ke fistula ani kayak gitu dari vaginanya. Jadi rektovaginal kita ngomongnya. Tapi kalau misalnya ditanya itu penyebabnya kanker serviks atau bukan, apa gejalanya atau bukan biasanya. Gitu. Oke, paham ya di sini ya. Jadi biasanya yang awal-awal itu justru masih berkaitan pendarahan, keputihan, pendarahan pasca berhubungan atau pendarahan di luar siklus menstruasi. Itu yang paling khas sekali sih. Gitu. Dan sebenarnya yang kita harapkan ya jangan diperiksa ketika udah ada gejala sebenarnya, tapi sebelum ada gejala itu sudah diperiksakan. Jadi kita bisa tangkap lebih awal gitu. Jadi sebelum dia jadi penjahat, kita tangkap, wah nih kayaknya nih bakal jadi penjahat nih, kita tangkap dulu, kita ajarin yang baik-baik, kita kasih sayang, kita kasih di sekolah ya. Berharapnya dia nggak jadi penjahat. Oke? Ya. Silakan. Assalamualaikum dokter. Ya, Saya dari Purwokerto. Tahun 2015 yang lalu waktu saya cuti ke Indo, saya ada sakit batuk. Kan USG. Ternyata di situ ditemukan miom. Miom sudah 3 cm kata dokter. Terus saya konsultasi ke dokter. Ini gimana dok? Gak apa-apa karena ibu kan sudah mau mendekati menopause. Itu nanti bisa hilang sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, apa itu betul? Maksudnya seiring usia saya yang sudah menopause, terus saya menghindari mengkonsumsi gula, tepung, begitu apa bisa dengan sendirinya hilang? Karena selama ini saya tidak merasakan gejala apapun. Terima kasih dokter. terima kasih Bu. Siapa tadi Pak? Bu Rianti. Bu Rianti. Bu, itu pertanyaan bonus ya Bu ya? Ini kita lagi ngomongin kanker serviks, tanyanya miom. Gak apa-apa, ya udah saya jawab aja. Kalau umurnya berapa Bu? Saya 50. 50 ya, oke. Jadi memang miom itu sangat berkaitan dengan hormon estrogen. Jadi biasanya hormon estrogen itu apa? Adalah perempuan yang memang sudah sudah mens ya. Kemudian juga mohon maaf belum pernah melahirkan.
Kemudian juga mohon maaf lagi nih, obesitas. Nah, itu juga berkaitan juga dengan hiperestrogenan. Maka itu yang bisa menyebabkan timbulnya miom. Jadi benar juga kata dokternya, kalau misalnya nggak ada gejala, umurnya 3 cm, menjelang menopause, biasa. Kalau menopause itu artinya sudah tidak ada paparan estrogen. Ya, udah tubuh kita udah nggak ada estrogen, maka itu yang bisa menyebabkan miomnya itu memang mengecil. Gitu. Tapi tergantung lagi miomnya di mana, lokasinya bagaimana, kayak gitu. Kalau ada keluhan ya sebaiknya diterapi. Kayak gitu, ya. Terima kasih penjelasannya. Ya, Bu mari Dokter. Bu. Ada lagi? Rahayu, selamat siang Bu. Ya. Saya Yuli dari Temanggung. Saya kok agak kurang jelas ya. Kalau kanker serviks sama kista itu sama atau beda? Terus bagaimana itu? Terima kasih, itu aja. Ya, mari. Bu Yuli ya? Bu Yuli. Ya. Bu Yuli, jadi kanker serviks sama kista itu sama atau beda? Sama-sama dimulai dari huruf K. Tapi penyakitnya berbeda, ya. Kista itu kita bisa ibaratkan balon dia. Ya, kista itu kayak balon. Jadi dia